Halo, selamat pagi, salam entrepreneur. Rekan-rekan terkasih, pada pagi hari yang indah ini, di hari Selasa tanggal 15 September, saya akan memulai sebuah kebiasaan baru di Ciputra Education Group, yaitu bincang santai bersama saya, Denny Bernardus. Teman-teman, semua merasakan dampak dari pandemi. Dan tentu saja Education Group dari Ciputra dengan total siswa tahun ini mencapai angka 12.000 dan jumlah tenaga pengajar, tenaga support pendidikan, baik itu guru maupun dosen, jumlahnya adalah 1.200. Rekan-rekan saya yang bekerja di lapangan, baik itu guru, baik itu dosen, baik itu tenaga pendidikan, itu berjuang habis-habisan untuk terus meningkatkan kompetensi mereka, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan mereka kepada para siswa maupun mahasiswa kami. Bincang santai bersama saya setiap hari Selasa ini akan memberikan perspektif baru bagi para guru, dosen, tenaga kependidik yang terlibat dalam perjuangan ini. Kami semua merasa bersyukur karena situasi pandemi tahun 2020 ini tidak menghalangi kami para tenaga pendidik, guru, dan dosen untuk terus dari hari ke hari menciptakan prestasi. Tidak hanya itu, saya juga melihat faktor kepuasan dari para konsumen kami, yaitu para siswa dan para mahasiswa, ternyata dapat kita jaga terus untuk selalu meningkat. Kiranya usaha kecil ini memberikan kesegaran bagi para tenaga pendidik, dosen, dan guru untuk bisa ngobrol santai bersama saya. Terima kasih, salam entrepreneur. Teman-teman, jadi hari ini merupakan hari pertama kita berbincang santai. Kita mengundang ada 4 sosok ini ya, 4 tokoh kita ya. Yang pertama dari Sekolah Citra Berkat Citra Raya Tangerang. Ini Miss Yuni. Ya, apa kabar Miss Yuni? Luar biasa. Miss Yuni mengajar apa ini dan kelas berapa? Baik, saya mengajar ekonomi untuk kelas 10, 11, dan 12. Weh, ekonomi pelajaran paling saya suka ini pada masa SMA, meskipun saya pilih IPA ya, ekonomi ya, Miss. 10, 11, 12 ya. Citra Raya Tangerang sudah bergabung. Kemudian saya loncat dulu ke Manado, saya kira ya. Manado ada Miss Anita. Mana Miss Anita? Miss Anita Luisa Polii. Halo Miss Anita. Halo Pak. Wah. Saya Miss Anita. Yes. Apa kabar Miss? Puji Tuhan luar biasa baik Pak. Masa pandemi. Ya iya betul, ini hari ini kita kumpul-kumpul supaya bisa memberikan pencerahan atau ya penyegaran lah sedikit. Masa nggak pernah ngobrol sama saya gitu ya Miss ya. Ya, Miss Anita mengajar apa ini? Saya dipercayakan dalam bidang matematika Pak. Aduh, ini pelajaran paling susah ini. Kelas berapa Miss? Kebetulan kita di sini lintas ya Pak. Jadi ada SMP, sebagian ada SMA juga. Oh, SMP dan SMA. Ya. Baik, terima kasih Miss Anita. Iya Pak. Ya, saya geser ke SCB Citraland ya. SCB Citraland ini dekat sini dari Universitas Ciputra, Bu Desi. Masih mute Miss Desi? Masih mute ya. Ya, selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi, senang sekali ini Miss Desi selalu berenergi keras. Mohon maaf Pak, hari ini saya WFH karena agak gejala flu gitu, jadi nggak enak juga sama teman Oh ya, bagus. Saya kira itu keputusan yang bijaksana ya, daripada kita ragu-ragu hadir di sekolah. Ya, cuma
flu biasa. Halo? Biasa. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan. Miss Desi in charge mengajar di mana? Bahasa Inggris ya? Di SMA, bahasa Inggris SMA, betul. Bahasa Inggris. Kelas 10, 11, 12? Kelas 10 sama 11. Oh, 10, 11. 12 tidak ya? Maaf, putus-putus Bu Desi. Kelas berapa? Iya, 10 dan 11. Oke, 10 dan 11. Ya, oke. Dan yang terakhir, kita bisa ngobrol hari ini dengan Miss Lolita dari Sekolah Ciputra. Halo Miss Lolita, apa kabar? Masih mute, Miss? Opponya masih mute. Ya. Ya, sudah ya Pak ya. Sudah. Ya. Kabar baik Pak. Syukur. Kalau lihat penampilan Miss Lolita ini kelihatan segar sekali ini. Iya Pak. Ini di sekolah ya? Snack time. Oh, snack time. Oke. Miss Lolita mengajar kelas berapa ini? Tahun ini saya dari kelas 7, 8, 9, 10, Wah, 12. banyak sekali nih. 7, 8, 9. Jadi SMP dan SMA ya? SMP ada, kemudian SMA 10 sama 12. Oke, 9, 10, 12 ya. Iya. Ini pelajaran apa saja Miss Lolita? Kalau yang sekarang bahasa Inggris Pak. Cuman Oh. sekarang kelas 11 juga ada untuk kita ada pelajaran extended essay. Oh, aduh, itu yang paling ditakuti. Anak-anak guidance buat mulai menulis essay. Oh, essay. Ya, untuk teman-teman yang mengambil IB, extended essay, benar-benar saya juga mengalami mendampingi 2 putri saya untuk menyelesaikan II. Standarnya sangat tinggi ya. Oke. Challenging ya, tapi puji Tuhan ke anak-anak saya kemarin juga survive lah. Dapat skor semuanya. Bagus Pak ya. Full mark. Ya, baik. Jadi ibu-ibu semua hari ini bagaimana kabarnya semua di sekolah masing-masing? Nanti kita ingin dengar pertanyaan pertama saya ini sama bagi semua. Bagaimana perasaan ibu semua terhadap proses pembelajaran? Kita mulai dari yang pertama ya, dari Miss Yuni ya. Saya tadi sudah melihat Miss Yuni sudah bergabung lebih dulu. Silakan Miss Yuni, komentar-komentar apa yang selama ini sudah semester kedua ya. Semester pertama kita sudah lewati dengan selamat. Ini semester kedua kita mengadakan perjumpaan online dengan siswa-siswi kita. Silakan Miss Yuni. Baik, terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Puji syukur ya, kami berada di SMA Citra Berkat Citra Raya ini sangat bersyukur dalam masa pandemi ini kami boleh masih menyajikan satu pembelajaran yang tidak terputus begitu ya. Jadi anak-anak masih bisa menikmati pendidikan secara luar biasa. Kami guru yang ada di sini masih diberikan rahmat kesehatan, kami masih diberikan berkat Tuhan yang sangat berlimpah. Pada pembelajaran di semester kedua untuk periode kedua PJJ begitu ya. Kalau kita kan sekarang ada PSBB kedua, sekarang ada PJJ yang kedua. Yang kedua, betul. Di Citra Raya tidak begitu menemukan kendala. Wah, syukur. Kalau yang pertama dulu kami sangat terkendala dengan mungkin banyak siswa orang tua yang tidak siap dengan pengadaan kuota, dengan pengadaan fasilitas oleh anak-anak. Tetapi puji Tuhan di semester kedua ini atau di periode yang kedua ini anak-anak lebih siap. Jadi anak-anak lebih siap, orang tua juga lebih tertata gitu ya untuk dapat menciptakan PJJ yang luar biasa ini sehingga anak-anak tetap terus bisa belajar meskipun ada di rumah begitu ya. Syukur. Beberapa memang mengalami ada sedikit kendala tetapi tidak begitu berarti hanya untuk 1-2 orang tua begitu. Tetapi ini tidak menyurutkan semangat kami guru-guru yang di sini untuk
terus berinovasi begitu, keren. menyajikan materi yang menarik, materi yang dikemas secara mudah dimengerti, mudah dipahami, sehingga anak-anak juga mendapatkan pendidikan yang luar biasa, yang baik juga. Begitu Pak Denny. Syukur. Kalau Miss Yuni sendiri terhadap apa yang dibutuhkan untuk mensukseskan proses pembelajaran daring ini, apa ada hal-hal yang perlu disupport dari sekolah begitu? Support dari sekolah. Support dari sekolah adalah mungkin untuk pengadaan beberapa fasilitas dan software ya Pak Denny ya. Kalau untuk kuota bandwidth mungkin sudah terpenuhi untuk area Citraraya ya. Kemarin sudah sempat dinaikkan, untuk kuota sudah bagus, untuk internet sudah bagus. Mungkin terkendala pada beberapa aplikasi di lab komputer itu kan ada beberapa aplikasi yang memang terkadang masih belum bisa diakses. Kemudian untuk fasilitas terkadang kan memang kami di Citraraya semua guru menggunakan fasilitas pribadi, maksudnya menggunakan laptop pribadi, menggunakan headset pribadi dan lain sebagainya. Paling cuman kendala-kendala kecil Pak. Jadi kadang-kadang hari itu headsetnya tidak bekerja dengan baik. Atau tahu komputer kami ada yang nge-hang dan lain sebagainya. Jadi hanya kendala di masalah laptop kami sendiri-sendiri yang kadang-kadang memang mengalami kendala. Untuk yang lainnya saya rasa tidak ada kendala. Kalau yang aplikasi itu seperti apa, Miss? Misalkan apa Mentimeter, kemudian apalagi ya yang dipakai oleh para guru-guru itu? Kemarin saya sempat ke lab komputer Pak, kemudian begitu saya mau menggunakan Microsoft Excel ternyata tidak bisa diakses, tidak seperti komputer biasa, jadi harus pakai kita harus request dulu ke ICT seperti itu. Terus kalau untuk masalah aplikasi, karena mungkin kita tersedia banyak aplikasi yang bervariasi ya, sehingga mungkin yang di matematika menggunakan Jamboard, kemudian di akuntansi, di accounting, pengennya belajar menggunakan Mayop atau minimal Excel atau menggunakan Accurate dan lain sebagainya. Nah, seperti itu yang mungkin tidak atau belum tersedia di kami. Kadang-kadang saking banyaknya aplikasi yang digunakan guru-guru, jadi itu memberatkan anak-anak harus menginstal platform-platform itu gitu ya. Ada Jamboard, ada Mentimeter, Quizzes, kemudian kalau ada guru-guru yang mengambil penilaian menggunakan Schoology dan Google Form. Nah, ini yang mengharuskan anak harus bisa menguasai semuanya dan bisa menginstal semuanya. Itu. Ya. Itu sih Baik, Miss Yuni, terima kasih. Sekarang kita dengarkan dari yang jauh juga ya tadi ya, Miss Anita Lucia Polii dari Manado ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Kalau dari Manado, ya situasi untuk alam ya, ada hujan, kemudian ada juga panas, kemudian kemarin juga memang sempat ada longsor di area Jalan Manado Tomohon. Jadi teman-teman sempat kesulitan datang ke sekolah, tapi untungnya sudah bisa diakses secepatnya karena ada pemerintah dan lokasi setempat sudah memperbaikinya. Oke, Miss Anita ini sedang di kantor, di sekolah atau work from home? Saya di sekolah ya? Di sekolah ini. Siap. Kami seperti biasa, kegiatan seperti biasa. Ini juga sementara midterm dan kebetulan saya sebagai PIC untuk midterm ini. Oke. Ya, Miss Anita, seperti pertanyaan saya ke Miss Yuni, bagaimana komentar dari Miss Anita untuk proses pembelajaran daring ini di kelas SMP maupun SMA STK Manado? Silakan, Miss. Jangan hanya ngomong yang baiknya aja loh ya, Miss ya. Kalau ada yang kurang, justru ini kesempatan. Saya senang sekali ya Pak bisa berjumpa dengan Bapak, kemudian teman-teman seperjuangannya di luar sana. Saya rasa sama ya kendala kita di saat masa-masa pandemi ini. Kemudian keadaan atau situasi di sekolah saat ini, kalau
secara situasi umum ya, dalam pembelajaran kami di sini teman-teman semua saling mensupport Pak, saling mensupport satu dengan yang lainnya, baik pimpinan kami maupun teman-teman kami. Apalagi untuk sementara ini bukan sempat tapi sementara diadakan dalam bentuk positif pulse kan. Nah, positif pulse ini sangat membantu kami, walaupun kerjaannya banyak banget ya Pak, tapi paling di dalam hal itu membuat kami lebih kuat. Kemudian bekal juga tentunya dari pusat, aplikasi-aplikasi yang menarik sangat sekali membantu kami, apalagi di bidang matematika ya Pak. Pokoknya puji Tuhan punya teman, punya relasi sahabat pimpinan yang sangat saling mendukung begitu. Walaupun ada kendala-kendala ya dari parents ya, berarti atau bahkan anak-anak kita hanya berkaitan dengan jaringan atau mungkin secara teknis yang bisa diberikan solusi seperti itu. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran matematika yang saya berikan ini kebetulan lintas di SMP 7A dan 7B, kemudian saya juga dipercayakan di SMA juga kelas 10 matematika wajib sama minat ya, 2 pembelajaran, sama kelas 12 matematika wajib juga dan minat. Nah, yang dipakai dalam pembelajaran tersebut aplikasi-aplikasi yang disupport dari pusat yang dipakai ada satu Kahoot, Quizizz, Jamboard, dan kemudian macam-macam ya, apalagi hal-hal yang paling tidak menjadi anak-anak lebih aktif atau lebih keseringan nih, ada Kahoot, ada Quizizz, padahal walaupun games yaitu membantu anak-anak paling tidak ada respon yang baik atau peningkatan sesuatu yang tidak dimiliki pada sekolah-sekolah lain seperti itu. Kemudian kalaupun kesulitan, yang pertama adalah jaringan, baik jaringan yang terhadap siswa-siswi kita, kadangkala ada banyak jaringan, kadang mereka keluar sendiri atau sebagainya, pada intinya karena jaringan. Begitu juga dari pihak kita di sini, jaringan walaupun sudah dinaikkan begitu Pak, tapi itu usaha yang sangat kami mengucap syukur ya Pak, kadangkala tetap juga tidak sempurna ya, kami juga begitu tidak sempurna ya Pak, tapi tetap kita bersama-sama mencari solusi seperti itu. Keren, Miss. Kalau dalam bidang matematika ya memang kendala secara teknis saja dalam penjelasan biasanya dalam matematika ya, seperti yang dikatakan Ibu Yuni tadi ya, apalagi kalau matematika biasanya kita menggunakan penjelasan dalam bentuk perhitungan seperti itu. Nah, kalau seandainya saya tidak menggunakan Jamboard, biasanya di laptop saya kesulitan berkaitan tidak ada drawing pad yang baik ya, untuk menjelaskan secara matang kepada siswa-siswa tersebut, karena di dalam matematika ada hal-hal yang khusus, yang penting, yang sangat baik ketika penjelasan. Kalau cuman lewat berkaitan dengan tutorial laptop, mouse begitu, kita kesulitan untuk mencakar atau menjelaskan. Kadang-kala lebih banyak kedua arah, tapi lewat lisan saja seperti itu. Ada baiknya kalau lewat cakar-cakar sedikit. Cakar-cakar itu tulis ya Bu ya. Betul. Saya usul nih Bu Anita, saya juga akan mengajar ya, meskipun saya tidak mengajar sesulit Ibu ya matematika. Saya biasanya dalam menghandle mahasiswa supaya tidak turun pemahamannya dari yang biasa kita kerjakan secara off air, tatap muka, itu saya biasanya merekam lebih dulu sesi saya itu, sehingga mahasiswa, saya ketemunya dengan mahasiswa ya, mahasiswa itu sudah mendapatkan bahan dari saya, dari rekaman begitu. Jadi ini mohon Miss Anita coba itu, jadi keren. Jadi Miss Anita selain guru matematika juga nanti jadi artis matematika. Iya, Pak. Terus
tambahan juga kami menggunakan tetap flip class ya, dalam artian ada bagus sekali bentuk yang flip ya. seperti diusulkan Bapak, paling tidak ada video pembelajaran yang fokus pada materi itu dan bisa memudahkan siswa, paling tidak di saat santai mereka bisa nonton atau satu hari sebelumnya atau ada hal-hal. Betul Karena sekali. juga kan jaringan seperti itu, jadi kita membawanya lewat seperti selain recording begitu Pak. Iya. Teman-teman guru juga menggunakan seperti itu, dengan menggunakan aplikasi rekaman seperti itu, dan juga kita menggunakan via dalam bentuk YouTube begitu. Video pembelajaran yang lebih menarik, lebih terarah, paling tidak anak-anak juga kalau di saat santai atau bukan di saat PJJ bisa menontonnya berkali-kali. Itu sih yang bagian supaya anak-anak paling tidak bisa melihat, merekam dan kemudian bisa menyampaikannya juga. Kalau ada kendala atau ada kesulitan, kita komunikasikan lewat WA group seperti itu Pak. Atau bahkan saya memberikan tambahan secara khusus bagi siswa-siswa yang secara kemampuannya masih rendah begitu. Bagus sekali. Bagus sekali Miss Anita, ini saya sangat lega di Manado juga berjalan dengan baik. Ada berapa guru matematika di Manado Miss yang di level SMP sama SMA? Kalau di level SMP sama SMA 2 ya Pak, satu Miss Wulan, dipercayakan juga masih sama dengan saya, lintas ada bagiannya juga di SMP, ada juga bagiannya di SMA. Ya, saya yang paling kenal Mr. Benny ya. Mr. Benny untuk Mr. Benny dipercayakan di kecil-kecil di SD begitu. Di SD ya. Jadi ini juga antar guru juga saling mendukung ya. Kita saling kenal ya Pak ya. Saling mendukung ya, saling support untuk model pembelajarannya. Apalagi di masa pandemi begini. Iya. Wah, bagus sekali Miss Anita. Ada lagi yang mau disampaikan Miss Anita? Selain ya ada persoalan jaringan untuk siswa-siswi maupun ada kendala teknis dari sisi hitung-hitungan ya, mungkin bisa disolusikan dengan merekam sebelumnya. Mungkin kalau ada hal yang disampaikan, mungkin apabila ada, ini kan kebetulan dengan teman-teman atau miss-miss yang saya yakin juga dan saya percaya tentu punya trik-trik yang menarik. Kita juga di sini saling support atau saling komunikasi. Sekiranya ada yang kurang dari kami ya, minta bahan atau sesuatu yang bisa didengar di saat ini. Kayak tadi Miss Yuni ya, ada hal-hal yang boleh saling membagi seperti itu, dan kemudian ya yang pastinya intinya dalam berkaitan dengan pembelajaran saya, berkaitan dengan jaringan dan juga drawing pad seperti itu. Itu saja Pak. Iya. Thank you ya Miss Anita. Thank you. Bye-bye. Ya. Miss Anita tetap aja gabung ya. Jangan bye-bye dulu. Ya, kita masuk ke ya betul. Kita masuk ke Citraland Surabaya ya. Ada Miss Desi ya. Silakan Miss Desi. Baik Pak, jadi di semester yang kedua ini kita itu kalau dari sekolah sudah sangat terbiasa Pak, mulai dari TK sampai SMA, bahkan secara teknis terus pengaturan semuanya itu jauh lebih baik, dan kami kan sudah melakukan refleksi dari kemarin ya Pak ya. Jadi semua tentunya memang banyak masukan-masukan dari orang tua, baik itu mengenai konten maupun secara teknis, dan semuanya itu saya lihat melalui siapapun itu kita tangani dengan baik Pak. Jadi kita terima, jadi kita tidak kalau PJJ ini sulit bagi semua pihak begitu, jadi tidak enak bagi sekolah, bagi siswa, dan juga bagi orang tua begitu. Jadi kalau ada komplain apapun itu, misalnya gurunya ngomongnya kecepatan Miss, atau misalnya pelajarannya tadi tidak terlalu jelas atau waktunya terlalu singkat atau apapun, itu kita terima, terus kita cari solusinya yang bagus gitu. Jadi kalau misalnya jamnya singkat kan memang kita harus memikirkan orang tua yang mungkin kuotanya terbatas begitu. Jadi itu diatasi dengan tambahan mungkin untuk anak tersebut didekati dengan secara khusus begitu Pak. Jadi biasanya itu orang yang memberikan masukan itu memang mempunyai concern tertentu Pak, mungkin anaknya mengalami sesuatu gitu ya, atau dia sendiri punya demand tertentu begitu Pak. Jadi itu benar-benar kalau di CL itu saya lihat
diperhatikan dengan sangat baik mulai dari Bu Endang, kepala sekolahnya, juga oleh guru-gurunya. Bahkan kalau ada anak yang tidak mengumpulkan itu langsung di follow up. Hari ini yang tidak mengumpulkan ini ya. Oh ya, platform yang banyak dipakai di tempat kami itu Schoology sama Google Classroom gitu. Itu kan langsung kelihatan kalau di Schoology yang mengumpulkan berapa orang per berapa dari jumlah anaknya. Terus jadi yang tidak mengumpulkan juga langsung kelihatan, itu langsung di follow up sama gurunya hari itu juga gitu. Yang tidak mengumpulkan ini ya tolong begitu. Jadi kalau untuk pembelajaran secara teknis baik konten itu tidak ada ini sih Pak, tidak terlalu masalah. Jadi semuanya saling menghargai keterbatasan masing-masing gitu Pak, Terus yang jadi masalah malah sekarang kita mulai melihat kejenuhan anak-anak. Tapi kalau guru kan nggak boleh. Jadi mulai terlihat mereka itu agak ritmenya agak menurun gitu. Yang biasanya semangat gitu, mulai kemarin mereka masih menyesuaikan diri, terus sekarang begitu menyesuaikan diri kok lama sekali nggak selesai PJJ terus gitu ya, nggak puas ngomong gitu. Mereka mulai menurun, kadang terlambat mengumpulkan soal, mengumpulkan hasil kerja, terus kadang-kadang juga hasil kerjanya itu tidak terlalu bagus gitu. Dan kalau kami di sini punya sistem, jadi gini, dari SMA ya, Bapak Ibu, kalau kami biasanya dicatat siapa-siapa yang belum mengumpulkan tugas misalnya dalam hitungan sampai 1 bulan begitu ya. Kalau 1 atau 2 minggu oke lah, mungkin di follow up gurunya sendiri. Tapi kalau misalnya sampai hitungan berbulan-bulan gitu belum mengumpulkan, tuh dicatat terus dihubungi langsung gitu orang tuanya gitu. Jadi atau kalau misalnya itu sudah jadi kebiasaan nggak usah nunggu lama-lama begitu. Kita sih intinya mengajak bicara gitu ya. Jadi poinnya bukan untuk menghukum atau mengapokkan atau apa, tapi mungkin ada kendala, kita bisa bantunya di mana begitu. Bahkan kalau saya tanyai kalau anak nggak mau mengumpulkan apa gitu. Terus kendalanya misalnya dia kalau misalnya nggak bisa, saya tawarkan apa mau ini Jimmy tambahan, saya bilang gitu. Terus kalau dia bilang nggak usah Bu, sudah bisa gitu, ya sudah gitu. Tapi kalau ya saya tuntut kalau kayak gitu berarti nilaimu bagus dong gitu ya. Itu sih Pak. Terus kalau di kita memang AP-nya kan kadang-kadang tidak bisa beda-beda. Kalau AP-nya tidak di access point-nya tidak di atas kita, agak jauh dari kita, memang kan kurang kenceng. Jadi biasanya kita itu nambahin AP itu apa, ini Bu? Pak, modem gitu. AP itu apa, Bu? Ini yang memang harus dijaga supaya tidak telat ngisinya Pak Denny. Karena beberapa kali itu telat ngisi, tapi sekarang sudah nggak lagi. Tempo hari itu kita belum biasa pakai modem gitu ya, jadi kok tiba-tiba nggak kenceng lagi gitu. Terus ini modemnya gitu, tapi sekarang semuanya baik IT maupun kita sudah gitu. Itu aja Pak kalau dari kami. Jadi dari semua sudah mulai memahami sih Pak bahwa keterbatasan di sekolah seperti ini gitu ya, bahwa niat anak-anak juga membatasi kami gitu. Kita itu kita pakai line ya Bapak Ibu ya, jadi ada line group anak-anak, kalau orang tua BA yang ini, BA sekolah itu. Jadi kita itu aktif sekali di lainnya anak-anak itu, terus anak-anak juga gitu. Kalau mereka juga sudah mulai tahu ini yang dibicarakan di grup kelas atau pribadi begitu. Jadi kita itu memang lalu lintasnya padat sekali, kalau di situ ya nggak apa-apa gitu. Itu sih Pak, jadi semuanya biasa. Kejenuhan aja Pak. Bagaimana Bu mengatasi kejenuhan kalau daring itu? Apakah ada pakai olahraga, pakai kuis, pakai Kahoot, pakai milimeter, gimana Bu? Supaya kasihan itu. Iya, kalau yang itu rasanya anak-anak sangat familiar Pak, walaupun banyak ini ya, banyak aplikasi, banyak apa itu namanya pilihan-pilihan game aplikasi kayak gitu. Mereka positif nya kan tentang perspektif. Ya. Saya bawa nih kalau menurut kalian, jadi
jadi perspektif tapi di arah kognitif begitu. Terus katanya, jadi mereka bilang sih bagusnya ini, terus kesulitannya apa, terus ya jadi gitu. Jadi dari arah mereka gitu. Ya, baik, tetap. Agak putus-putus, Bu Desi. Agak putus-putus, yang belakang. Iya, Pak. Jadi, maaf Pak. Ya. Jadi kalau mereka itu selama menyenangkan nggak ada masalah Pak. Selama menyenangkan. Itu mereka itu ahlinya kok Pak. Kalau di sini sih ya, selama ini sih belum ada ini apa itu keluhan mengenai apps-nya. Oh, Kebetulan anak saya kan juga siswa ya Pak, jadi saya juga sering tanya dia gitu. Oh, oke. Terus yang satunya juga ada di Untuk UC gitu. Kalau di sini belum ada ini sih Pak, belum ada keluhan gitu. Oh, syukurlah. Apps-nya Kahoot, Mentimeter, belum ada. Baik. Terima kasih Miss Desi, semangat terus ya. Oke, saya bergeser ke thank you ke Miss Lolita. Monggo Miss. Kalau dari segi guru, selama hampir 6 bulan terakhir ini kami merasa bahwa ini masa yang menantang tapi juga sekaligus memberikan kami kesempatan untuk belajar. Karena kami banyak dipaksa dalam tanda kutip untuk belajar teknologi. Sesuatu yang mungkin nggak terpikir oleh kita. Jadi meskipun kita sudah punya beberapa platform yang disediakan sekolah seperti ManageBack, tapi itu nggak cukup kalau buat anak-anak. Jadi kita memaksa diri kita sendiri untuk belajar, dan mungkin ini adalah segi positifnya online learning ini. Kita jadi menjadi lebih open minded. Jadi guru-guru di sini sharing juga bagaimana kita belajar, dan ternyata mungkin ini worth it juga. Jadi kita belajar tentang banyak apps yang membuat anak-anak tidak bosan, karena seperti pengalaman Miss yang lain, hal yang paling menantang kan sebenarnya motivasi anak-anak. Waktu 1-2 bulan mereka masih kepingin, kapan kita kembali, when are we going to be back to school, we miss you miss, bla bla bla. But now after several months mereka bilang, enakan online learning aja sih, enak di rumah aja miss. Nah itu kan mungkin juga tantangan juga buat kita. Nanti kalau mereka kembali ke sekolah ini bagaimana ini pembelajaran, kita harus mulai lagi untuk membiasakan mereka untuk ya memang teknologi menguntungkan, cuman dalam beberapa hal kan kita juga butuh social skill Pak. Nah itu juga. Betul sekali ya. Kemudian kalau dari anak-anak itu selain motivasi, karena mereka belajarnya kan dari jam 7:30 sampai jam 12.40 Pak. Itu biasanya yang 1 jam pembelajaran 60 menit dipadatkan menjadi 40 menit saja. Kemudian setelah jam 12.40 mereka ada break, dilanjutkan dengan study time. Nah kemudian kita ada tutorial time. Ya ini tutorial time ini yang mungkin agak beda, karena ini memberikan kesempatan untuk anak-anak yang agak slow, kemudian anak-anak yang cenderung udah nggak usah ngumpulin kan waktunya, kan nggak ketemu sama gurunya, nggak usah langsung dimarahin. Nah ini waktunya juga untuk guru dan siswa proaktif. Jadi kita bisa lewat Google Meet, tutorial ya. Kita bikin appointment, bisa privately, bisa small group. Kemudian kita bisa discuss apa sih yang menjadi kendala kamu dan sebagainya. Betul, dan itu membantu sekali. Untuk app-nya kan kita selain ManageBack yang sudah paten itu sebagian besar kita pakai Google Classroom, kemudian untuk chatting sehari-hari Google Chat. Itu yang menjadi alat komunikasi di antara kita. Kemudian satu hal lagi, komunikasi dengan orang tua Pak. Ini mungkin hal yang juga bisa kita terapkan terus. Komunikasi dengan orang tua di masa pandemi ini justru semakin ditingkatkan. Kita setiap bulan ada satu session yang dinamakan parent feedback session. Session ini memberikan kesempatan kepada orang tua dan
home group teacher wali kelas untuk bisa berkomunikasi. Jadi mungkin orang tua punya masukan, suara orang tua adalah penting sekali ya. Jadi mereka memberikan masukan, mereka memberikan feedback, mereka memberikan pertanyaan juga tentang online learning, dan itu tugas kita untuk memberikan jawaban dengan satu suara, Pak. Kalau ada pertanyaan yang nggak bisa terjawab dan membutuhkan decision maker, ya itu kita arahkan ke kepala sekolah tentu saja. Kemudian setiap jam belajar, karena kita harus face to face meskipun lewat komputer, tapi anak-anak harus kamera harus on most of the time, nggak harus selalu tapi most of the time. Nah itu ada anak-anak yang kadang pelajarannya susah, itu skip aja. Nah ini yang sekali lagi di sekolah kita tiap jam kita berikan checking. Jadi kita melaporkan ini ada anak A, B, kok tadi di pelajaran 1, 2 ada, kok di pelajaran ketiga nggak ada. Nah itu langsung admin sekolah kontak orang tua. Kadang lucunya itu orang tua, loh kayaknya dia pakai seragam di depan komputer, kok ternyata nggak belajar, malah nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu kadang juga masukan juga buat orang tua untuk ngawasi di laptop tuh lagi ngapain. Jadi ini komunikasi malah justru lebih intens juga sih. Support dari orang tua ya, Ibu juga libatkan ya, sekolah juga libatkan ya. Jadi di sekolah Ciputra rupanya menggunakan seragam sekolah itu menjadi kewajiban ya? Seragam tidak, tapi waktu mereka maaf, saya menerimanya Miss Lolita putus-putus. Di sekolah Ciputra ini pakai seragam sekolah setiap hari ya, Miss ya? Pakai seragam sekolah setiap hari ya, Miss ya? Bisa pakai seragam, disarankan pakai seragam, tapi baju yang formal rapi itu boleh Pak, asal nggak pakai you can see. Boleh. Oke. No. Oh iya betul. Ya, soalnya ya oke. Sambil makan itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi istilahnya ini formal session gitu ya, meskipun dia daring gitu ya. Formal session. Kelas tapi pakai komputer mereka. Gitu, peraturan jadi tetap jalan. Kita ekskul juga masih ada Pak, meskipun ekskul most of the ekskul ya tetap pakai Zoom dan Google Meet. Betul. Ya, saya soalnya punya putri-putri yang Bagaimana Miss? Saya tadi nggak menangkap suara Miss, kebetulan putus-putus. Putus-putus. Iya, maaf Pak. Yang pertanyaannya apa Pak? Saya kebetulan itu punya dua putri yang mahasiswa. Itu saya melihat ada beberapa kebiasaan yang berbeda. Kalau kakaknya itu tidak perlu pakai mandi kalau pakai online daring, tapi adiknya harus selalu mandi. Nah ini bagaimana ini? Kalau untuk para Miss yang ada di sini ini, jam 7:30 itu wali kelas ada jam wali kelas selama 20 menit. Nah, wali kelas ini bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak siap. Paling enggak sudah siap untuk belajar. Penampilan mereka kan bisa kelihatan, ada yang rambutnya masih out-outan, brush your teeth first, wash your face at least. Jadi itu tugas kita sebagai wali kelas Pak. Gitu. Wali kelas. Jadi ini semua adik-adik yang SMP, SMA itu 7:30 pokoknya itu seperti sekolah biasa, masuk di kelas dilihat semua oleh wali kelasnya ya. Kalau kelihatannya belum prepare gitu ya, kita minta untuk dia beresin dulu gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau siap betul. Ini jadi sekolahnya 7:30 sampai 12:40, kemudian private study. Nah, setelah private study masih ada sekolah lagi, Bu? 1 sampai jam 2. Oke. Kemudian jam 2 sampai jam 3 kita ada tutorial time. Private study.
tutorial time. Oh, sampai jam 3 ya. Jadi setiap hari itu praktis Ya, Setiap hari itu praktis. sih Pak jadi sebelum jam 3 selesai jam 2.50 itu juga masih ada home group lagi Pak. Jadi home group untuk memastikan karena ada beberapa laporan. Kamu tadi kok nggak datang waktu lesson 5 and 6. What happened with you? Jadi tugas kita home group untuk selalu ngecek, kemudian lapor ke orang tua lagi gitu. Ya. Wah, ini terima kasih Miss Lolita. Miss Lolita tidak hanya sharing tentang pribadi selama mengajar, tapi juga mudah-mudahan guru-guru yang lain, baik dari Tangerang, Manado, maupun dari Citralen Surabaya ini bisa mengetahui apa yang terjadi di Sekolah Ciputra ya, yang satu-satunya sekolah internasional yang kita miliki di yayasan kita ini. Ya, terima kasih Miss Lolita. Ada yang lain, Miss? Silakan. Ada support apa yang Miss Lolita? Ada support apa, Miss, yang perlu kita bisa dengar dari Miss yang dibutuhkan? Saya sendiri tadi surprise sekali Pak, miss yang dari Manado itu pengetahuan app-nya juga bagus sekali. Jadi yang sekali lagi karena ini adalah sekolah ya. Kalau menurut kami yang penting tuh juga hubungan dengan siswanya sendiri. Jadi hubungan emosional. Jadi kalau anaknya itu merasa happy dan comfortable, mereka pasti happy juga join the lesson. Belajar. Itu yang menurut pengalaman kita kayak gitu. Iya. Jadi ini Miss Lolita di Sekolah Citra Berkat dan Citra Kasih. Tadi saya juga kaget juga, ternyata juga sudah merembes ke Manado. Itu ada, kita beli namanya Positive Pulse. Itu kita beli proses pembelajaran positivisme dari Finland. Ya, saya kira teman-teman di SMA ini, saya kaget juga rupanya sudah mulai mengerjakan juga ya, Miss Anita ya. Saya pikir Positive Pulse itu hanya untuk adik-adik SD mulainya, enggak ya, semua ya. Ya Pak, di sini sudah setiap hari Jumat ya Pak sudah diselenggarakan untuk anak-anak dan guru untuk mengikuti Positive Pulse ya. Paling tidak ada kegiatan interaktif yang umumnya sebelumnya kita hanya membahas berkaitan dengan materi, tapi kalau di dalam kegiatan Positive Pulse kita saling bercanda atau mengkomunikasikan yang sesuai dengan tahapan, dan saya lihat anak-anak begitu senang seperti itu. Begitu juga ini diterapkan juga ke kita guru masing-masing, karena dari emosi kita dijaga sebagai guru supaya bisa memberikan aura kita hal yang baik, yang positif kepada anak-anak. Apalagi bidang matematika kan Pak, nanti kalau kelihatan dari gurunya saja kemudian anak-anak sudah tidak enak, nanti kan anak-anak juga ya feel-nya kurang dapat begitu. Itu yang dipakai di sekolah kami Pak. Terima kasih. Di Miss Lolita di Sekolah Ciputra belum kedengaran ya Positive Pulse ini ya Miss ya. Apakah Miss Lolita sudah mendengar? Oh, belum ya. Saya kira memang Sekolah Ciputra tidak ikut program itu karena kita merasa bahwa dengan IB yang sudah udah sangat rigid, kita belum berani memasukkan Positive Pulse. Tapi kalau untuk SCK SCB semua level rupanya sudah mempraktekkan itu. Ya, kita bekerja sama dengan konsultan kita selama setahun ke depan. Jadi mulai semester ini dengan Kaisa. Nama gurunya siapa itu, Miss? Kaisa yang. Oke, Kaisa ya. Itu dari Universitas Helsinki, Finland. Itu kemarin katanya dia men-sharingkan bagaimana metodologi pembelajaran secara positif pulse, meskipun itu daring. Saya sendiri masih belum lihat itu karena pada waktu itu saya nggak bisa ikuti ini. Ya, terima kasih Miss Lolita. Ya, mungkin saya sedikit kembali ke 3 Miss itu mengenai jam belajarnya di SMA masing-masing ya Miss. Karena kalau Miss Lolita tadi saya sudah sempat menggali, jadi 7.30 sampai jam 15. Oke, Miss Yuni dari SMA SCB Citra Raya Tangerang
tolong sharingkan adik-adik kita ini belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa. Ya, silahkan Miss. Terima kasih Pak Denny. Kami di SMA Citra Berkat Citra Raya, siswa itu mulai belajar di jam 8 sampai jam 14 gitu ya, sampai jam 2 siang gitu. Tetapi sebelum kami memulai kegiatan pembelajaran, jadi wali kelas harus masuk ke Google Meet homeroom-nya masing-masing untuk sama tadi mempersiapkan anak, memperlihatkan apakah anak itu sudah siap untuk belajar hari ini begitu ya, termasuk dengan penggunaan seragam tadi, ada yang mandi, ada yang enggak. Gitu kan. Jadi kami bisa melihat wajah-wajah anak-anak kami apakah sudah siap untuk belajar atau belum. Jadi kami bergabung di Google Meet bersama anak-anak itu jam 7.45 gitu ya. Jadi kami punya waktu sekitar 15 menit untuk menyampaikan kami morning devotion bersama, renungan, kemudian apa yang menjadi renungan hari ini, menjadi bekal kita secara rohani untuk bersiap dalam belajar. Kemudian kami tutup dengan doa, kami mendoakan apakah ada hal atau teman yang tidak datang, untuk bisa kita doakan secara bersama sebelum kita mulai PJJ. Nah, kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, pembelajaran dari jam 8 sampai jam 14. Kalau tadi ada kegiatan positive pulse gitu, kami masukkan itu seperti jadwal KBM seperti biasa. Jadi mungkin di grade kelas 10 positive pulse-nya di hari Senin, di grade 11 itu positive pulse-nya di hari yang lain. Jadi tidak serentak di hari yang sama seperti itu ya, karena mengingat guru-guru juga memiliki JP-nya masing-masing seperti itu. Nah, kami juga masih memiliki intrakurikuler ya. Kami juga masih mengikutkan anak-anak dalam intrakurikuler. Tepatnya intrakurikuler kami taruh di hari Jumat. Jadi setelah jam belajar, setelah jam 14 itu kami masih punya waktu 1 jam untuk intrakurikuler sampai jam 1 JP begitu ya. Jadi sampai jam 2:30 mereka baru selesai. Itu untuk pembelajaran di Citra Berkat Citra Raya. Begitu ini. Ya, terima kasih Miss Yuni. Kalau untuk di Manado jam berapa sampai jam berapa Miss Anita? Halo Miss Anita. Ya. Proses pembelajaran di SMP dan SMA di Manado jam berapa, Miss? Untuk pembelajaran di SMP sama SMA, Pak, startnya untuk guru jam 7 morning devotion, terus next kemudian kita lanjut jam 8 untuk student, sama seperti Miss atau teman-teman yang lain ya, di mana tetap ada koordinasi antara homeroom dan students. Nah, kebetulan saya juga dipercayakan untuk menjadi homeroom grade 10 ya. Kita juga wajib untuk bukan menyarankan tapi memberitahukan anak-anak ya, wajib untuk memakai seragam. Kita mengecek saat sebelumnya, karena itu juga kan bagian untuk pemasukan kami ya. Anak-anak wajib memakai seragam, memakai seragam seperti itu. Begitu juga pada buku-buku pembelajaran yang diinformasikan kepada anak-anak. Terus kemudian ada recess, setelah itu ada 2 kali recess. Kemudian kita selesainya jam 2.45 dan kita tutup evaluasi dengan homeroom juga seperti itu, Pak. Jadi 14.45 ya, Miss ya? 2.45. Jadi jam 2.45 ya, Miss. 2.45 habis PJJ, Pak. Kemudian sambung dengan homeroom, evaluasi homeroom. Jadi start awal ada homeroom jam 8 sampai setengah 9, kemudian jam 2.45 sampai jam 3 sore itu ditutup juga dengan homeroom. Di situ ada evaluasi mengenai bagaimana kesulitan dari siswa, kemudian ada informasi-informasi penting yang disampaikan dari subjek-subjek, kemudian diinformasikan juga kepada siswa, ada hal-hal yang penting. Kemudian ketika ada juga tambahan dari guru masing-masing seperti itu di setelah jam 3, kalaupun ada tambahan atau ada yang butuh tambahan dari siswa-siswa tersebut. Sekiranya itu bayangan kami dari Manado. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, bagus sekali. Tapi semuanya WITA loh ya, bukan WIP loh ya.
Iya, oke. Pak. Sekarang yang WIB Citraland. Bagaimana Miss Desi? Jam berapa aja? Baik Pak, di sini sih kami sudah harus mengisi agenda Pak. Setiap paling lambat itu agendanya harus diisi oleh guru subjek itu hari Jumat jam 12. Jadi Jumat sore kita bagikan ke orang tua sehingga mereka tahu apa yang anak-anak akan lakukan minggu depan begitu Pak. Terus seperti ibu-ibu tadi sih Pak, jadi di sekolah yang lain kita mulainya jam 7:30 Pak, mulai selalu 7:30, opening dengan wali kelas. Jadi di opening itu selain memang sekarang karena kemarin-kemarin ada yang tidak membuka kamera begitu, terus kita nggak lihat anak-anak layak atau tidak begitu. Kira-kira bulan terakhir ini sudah harus buka kamera. Jadi terus si wali kelas tadi ada pesan-pesan dari guru subjek itu disampaikan di opening itu Pak. Jadi di 7:30 itu. Terus 7:30 sampai jam 2 itu Senin sampai Kamis Pak. 7:30 sampai jam 2 Senin sampai Kamis. Istirahatnya jam 10 sampai 10:30 sama jam 12 sampai 12:30. Itu istirahatnya dua kali. Jam 12 sampai jam 1. Istirahat yang pertama setengah jam, istirahat yang kedua 1 jam gitu Pak. Itu sampai jam 2 itu tiap harinya. Untuk P-Pulse-nya itu kita setiap hari Jumat. Jadi hari Jumat itu kita 12. Jadi setelah itu P-Pulse lagi semuanya jam 1 gitu. Jadi jamnya disamakan. Terus untuk P-Pulse ini juga ada bahan yang dikirimkan dari PIC P-Pulse masing-masing unit. Terus dibahas dengan guru P-Pulse-nya masing-masing, semuanya ada positive teachers-nya. Dan itu yang akan membangun hubungan dengan anak-anak itu Pak. Jadi biasanya mereka itu curhat itu ya di waktunya P-Pulse atau SDC ini Pak. Begitu Pak Denny. Oke. Baik, terima kasih Bu Desi. Jadi di Surabaya WIB 07.30 sampai jam 2 siang ya Bu ya. Ya, dengan 2 kali istirahat. Untuk SMA, betul. Ya. Ada yang ingin menyampaikan, ada masukan-masukan, nanti masukan yang ada saya sudah catat semua. Silakan Miss. Pak, saya mau kasih masukan nih Pak. Siswa itu kan sebenarnya silakan, bisa Miss Lolita. ada aplikasi yang bisa diakses oleh siswa untuk yang SCK SCB student itu ya Pak ya. Nah, kita kan sempat juga dulu ketika kami WFH itu kan absensi itu juga menggunakan Ciputra System itu ya Pak ya, CIS itu ya, yang bisa di-download di aplikasi store. Nah, apakah mungkin Pak kalau misalnya siswa itu untuk presensi juga menggunakan aplikasi SCK SCB Teachers itu, SCK SCB Student itu Pak, sehingga untuk kehadirannya bisa lebih akurat lagi gitu Pak. Itu masukan dari saya. Jadi sistem absensinya dikelola oleh CIS gitu aja ya Bu ya, supaya tidak menyita banyak waktu hanya untuk absensi begitu kan kira-kira ya Miss ya. Iya. Oke. Wah, ini saya kira iya, masukan yang baik ini Miss. Baik ibu-ibu semua, saya kira saya sangat bersyukur dengan semua. Saya melihat semua tentu punya masalah masing-masing untuk membangkitkan semangat para siswa-siswi kita, tapi saya melihat semua passionate, semua bersemangat, itu adalah hal yang paling penting. Rupanya pandemi ini tidak menyurutkan kita para educator untuk terus memberikan layanan yang terbaik bagi siswa-siswi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua ya Miss, dari Citra Raya Tangerang, Citraland Manado, Sekolah Ciputra, dan Sekolah Citraland SCB. Terima kasih, salam entrepreneur teman-teman semua. Wah, ini salam E-nya Pak Ciputra ya. Ya, thank you ya, thank you teman-teman. Anda telah mengikuti Bincang Santai episode pertama. Hari ini kita membahas tentang kesibukan
guru-guru kami level SMA dari Citraraya Tangerang, Citraland Manado, Citraland Surabaya maupun Sekolah Ciputra. Anda melihat sendiri bahwa semua guru-guru itu bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas mereka meskipun pandemi, meskipun daring, memaksa mereka untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Sampai bertemu di episode berikutnya minggu depan. Salam entrepreneur.